Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semangat. Yes. Kali ini sedikit sama Umi berkolaborasi ya. Umi ini kan sebagai wali Kelas. berkolaborasi akan membuat apa? Keyakinan kelas. Kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kalau keyakinan itu apa? Apa yang kita Percayai. ya, yang ini kita percaya. Baik. Nah ini ada hubungan sama apa? Sama kegiatan belajar Ngajar. peraturan yang kalian terima di tata tertib itu kan kalian tidak ketemu kesannya apa? Memaksa ya, memaksa. Nah, hari ini kita buat keyakinan kelas agar apa? Agar kita punya apa? Kesepakatan. Ini ya, nggak boleh uang papan dalam kelas, nggak boleh makan yang ada. Ya, kalau kita coba itu ya. Ya. Nanti yang sama, nanti yang kelas yang sama kita jadikan satu, kita diskusikan. Yang akan membentuk kalimat posisi. Ya. Berarti satu anak boleh lebih dari satu. Menulisnya bisa lebih dari satu, ya minimal satu. Cuma satu. Ya, langsung gitu. Jadi harus lebih dari satu. Ini yang masih yang punya peraturannya ya. Kalau yang tidak positif ini nanti dihitung. Konselkan di dalam kelas. Ya, Negatifnya. negatifnya, positifnya bagaimana? Nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya apa? Iya, protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila, kelas 8A. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas dengan titis, saya merasa senang karena bisa mencurahkan pendapat saya dalam membuat keyakinan kelas yang saya inginkan. Saya merasa ini hal yang menarik dan adil bagi siswa karena siswa bisa membuat keyakinan kelas sendiri yang disepakati bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Budi Tomo Prambon, syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayah kita bisa menghadiri acara MGMPSG kali ini diseminasi penerapan budaya positif di hari Kamis ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita
Kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar, yaitu adinul Islam wal iman. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, barangkali ada sambutan, Bu Inge, sambutan perangkatan dari Bu India tentang budaya positif di sekolah kita. Monggo, waktu dan tempat saya berikan. Yang terhormat Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu Dewan Guru, beserta staf. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di ruang 8C dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif ya. Bapak Ibu, untuk kegiatan pada pagi hari ini itu bagian dari kegiatan CGP yaitu Bu Titis ya, di mana dari CGP ini ada penerapan atau materi penerapan budaya positif di sekolah dan itu harus diterapkan ya. Nah, oleh sebab itu perlu didiseminasikan kepada Bapak Ibu semuanya supaya ditindaklanjuti. Jadi tidak hanya teori belaka, tapi harus langsung diterapkan sehingga nanti anak-anak juga langsung menerapkan kegiatan tersebut ya. Jadi ini nanti langsung dipraktekkan budaya positifnya apa saja. Jadi terutama Bapak Ibu wali kelas nanti akan mempraktekkan, membuat ya, kemudian nanti akan dilanjutkan terutama nanti mungkin dalam jangka pendek ya, itu minimal di semester genap nanti bisa kita terapkan. Jadi seperti kontrak belajar sehingga nanti anak-anak itu apa sih yang diinginkan ya, itu jadi kita mengikuti keinginan anak-anak sehingga anak-anak belajar itu bisa senang, bahagia ya, sehingga dia dalam belajar itu tidak ada rasa terpaksa ya atau tertekan. Jadi dan Bapak Ibu guru itu nanti juga harus mengetahui budaya-budaya positif yang ada di kelas masing-masing. Jadi nanti ada kemungkinan masing-masing kelas itu mempunyai budaya positif yang berbeda-beda ya, itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu juga harus mengetahui jadi kelas ini bagaimana, kelas ini ya, itu. Kemudian Bapak Ibu saya harapkan juga ini baru ada satu Bu Titis yang sudah mempelopori menjadi CGP. Saya harapkan Bapak Ibu yang lain ya, Bapak Ibu guru yang lain itu juga bisa mengikuti jejak dari Bu Titis ya. Dan ini alhamdulillah Bu Dia sudah mulai ada rentek mudah-mudahan berhasil ya. Kemudian diikuti Pak Bay kemarin, Bu Elis ya. Ini ada 3 calon yang mau mendaftar untuk angkatan 11 ya. Mudah-mudahan ketiga guru yang mendaftar CGP ini mudah-mudahan walaupun tidak semuanya itu ada yang nyantol ya, ada yang berhasil ya, itu. Mudah-mudahan syukur alhamdulillah kalau ketiganya itu bisa lolos ya ke tahapan berikutnya. Semakin banyak sekolah itu mempunyai guru penggerak itu semakin baik karena semakin banyak yang diajak untuk berkolaborasi ya, karena semakin banyak yang menggerakkan ya. Saya kira itu semakin baik ya. Monggo untuk berikutnya, insya Allah kemarin katanya Bu Wahyu itu nanti setelah tahap 13 ya,
itu setelah itu sudah tidak ada. Ya, jadi ayo Bapak Ibu belajar, belajar terus. Karena Bapak Ibu masih panjang ya, waktunya masih panjang. Dan Bapak Ibu jangan takut, jangan minder sekolah swasta ya, karena banyak sekolah swasta ternyata yang juga lolos ke CGP dan juga lolos menjadi PP ya. Itu ayo Bapak Ibu kita semangat. Saya yakin Bapak Ibu itu mampu ya. Bapak Ibu di SMP Budi Utomo ini mempunyai kemampuan ya, mempunyai kelebihan ya. Itu ayo kita semangat ya, kita asah ya, supaya pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu semakin kuat dan nanti bisa kita terapkan untuk anak didik kita ya. Mudah-mudahan sekolah kita semakin banyak guru penggerak, semakin berkompetisi ya, tidak hanya di tingkat kecamatan ya, mungkin di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Itu harapan saya, sehingga kita kalau kualitas kita bagus, otomatis banyak orang tua yang berminat untuk menyekolahkan di sekolah kita. Itu dampaknya ya, saya kira itu Bapak Ibu sedikit sambutan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan juga bisa memberikan motivasi bagi Bapak Ibu yang lain untuk mengikuti jejak dari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya lanjutkan, yaitu diseminasi penerapan budaya positif. Nah, tujuan diseminasi budaya positif ini yang pertama, kita mendapatkan pemahaman baru tentang konsep budaya positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada siswa. Terus yang kedua, memahami konsep budaya positif untuk mewujudkan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep budaya positif yang berpusat pada siswa. Terus nanti macam-macam budaya positif ini, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Terus yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh restitusi segitiga restitusi. Budaya positif ini saya terima di pendidikan guru penggerak. Tujuannya saya sharing ilmu dengan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah pintar-pintar. Kita bertukar pendapat tentang budaya positif. Mulai 3 tahunan ini, bagi yang sudah menjalankan kurikulum Merdeka, ini kita ubah paradigma kita. Semula itu dari teacher center, sekarang berubah ke student center dengan tetap menerapkan apa? Profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak, beriman dan bertakwa itu ya. Terus berkebinekaan global, mandiri, kreatif, ya, gotong royong, itu ya, bernalar kritis. Itu nanti kita harapkan anak didik kita mempunyai karakter seperti itu. Kalau memang kita kan 1 tahun masih ada yang kurikulum 13, nggak apa-apa Bapak Ibu, jenengan sisipkan profil pelajar Pancasila di setiap pembelajaran itu. Itu. Terus saya lanjutkan nilai-nilai kebajikan. Oh, ini dulu. Disiplin positif. Ketinggalan Bapak Ibu, kelihatan? Kelihatan Makna disiplin positif.
untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu. Kalau sudah menjadi motivasi intrinsik, tidak ada lagi istilah ketidaknyamanan. Kita nyaman saja karena sudah berasal dari motivasi intrinsik kita, bukan dari motivasi ekstrinsik. Di samping itu juga ini Goosen menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina. Ini asal mulanya disiplin, yang artinya belajar, juga artinya akar. Kata yang sama dengan disciple atau murid. Untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Contohnya anak-anak belajar matematika itu kan sebelum mulai pembelajaran kan Bapak Ibu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi murid itu harus tahu nanti belajar apa, tujuannya apa yang akan mereka capai. Itu disiplin positif. Terus untuk nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sudah ada di profil pelajar Pancasila itu. Terus yang lain itu ada menghargai, banyak Bapak Ibu teori-teori mengenai nilai-nilai kebajikan. Itu saling menghargai, menghormati, empati, peduli, itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Nah, dari disiplin itu nanti akan muncul hukuman, konsekuensi atau restitusi. Hukuman, konsekuensi atau restitusi. Dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau hukuman mendorong menyalahkan diri, kalau konsekuensi mendorong kepatuhan, kalau restitusi mendorong disiplin positif. Hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar taat peraturan. Restitusi, anak belajar memecahkan masalahnya mereka sendiri. Gitu. Kalau hukuman itu dibuat dari guru, misalkan kalau ada anak kita, murid kita terlambat, ayo karena pengen terlambat, kalian lari mengelilingi lapangan 2 kali, itu termasuk hukuman. Hukuman itu bisa berupa fisik atau dengan kata-kata yang menghardik. Itu hukuman, Kalau konsekuensi itu sudah kita sepakati. Nah, karena kan sudah kita sepakati kalau anak-anak melanggar berarti anak harus menanggung konsekuensinya, Kalau restitusi, anak belajar memecahkan masalah, sudah hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, restitusi dibuat oleh murid. Hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi kalau konsekuensi itu penguatan positif, karena sudah kesepakatan. Kalau hukuman itu masih penguatan negatif. Kalau kontrol kita lemah, cenderung anak itu apa? Berbuat kesalahan lagi. Kalau tidak melalui motivasi intrinsiknya, itu hukuman. Boleh kita kasih apa? Apresiasi saja. Apresiasi itu dengan kalimat-kalimat. Kemarin Miss itu dengan kalimat bagus. Kalau kemarin di istilah itu good job, itu sudah merupakan penghargaan dari kita, pujian, seperti itu. Nah, dengan penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas karena tujuan mereka hanya untuk mendapatkan hadiah, hanya untuk dipuji, seperti itu. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena hanya motivasi ekstrinsik saja, seperti itu.
Ini program kebajikan apresiasi nggih. Jadi kita apresiasi saja. Nah, sudah ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis. Oke, untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan itu. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk menerima dan memberikan kasih sayang, oke? Kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan, hidup dan kelompok di mana kita bergabung. Itu kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kebebasan. Kalau kebutuhan kebebasan berarti kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Ini meliputi kebebasan menentukan pilihan, suka mencoba-coba, senang mencoba hal baru dan menarik. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, misalkan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, meliputi itu, suka permainan, suka berburu, suka melucu, itu kebutuhan kesenangan. Yang terakhir kebutuhan penguasaan. Ini kebutuhan penguasaan. Misalnya ngoten. Berarti ingin diakui nggih. Itu terus ada lagi. Kebebasan. Dia itu Don itu bosen dengan bekal yang dibawakan ibunya, mie terus. Jadi Doni kepingin mencoba-coba, merasakan mencicipi bekalnya temannya. Jadi ya mencicipi satu-satu kan mencoba-coba. Okay? Jadi seperti itu kebutuhan dasar manusia. Sampun nggih dipahami nggih? Nggih. Nah, sekarang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru yang sering kita lakukan. Oke. Meskipun tidak semua, tapi kita pasti akan melakukan ini. Oke. Yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Kalau penghukum berarti guru itu menghardik, menggunakan kata-kata apa? Menyakiti, menunjuk-nunjuk, menyindir, itu penghukum. Oh iya Fasril, begitu. Kalau gak film itu berarti penghukum. Seperti itu ya. Terus pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah bagaimana? Pembuat rasa bersalah itu berarti berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, begitu. Nyindir tapi rodok nyelkit. Jadi anaknya tuh merasa bersalah melakukan kesalahannya itu pembuat merasa bersalah ya. Terus kalau teman, kalau posisi kita kontrol sebagai teman, berarti kita diposisikan sebaya dengan mereka. Ayo talana begini, seperti itu ya. Ya itu. Ayolah, masa kamu tidak mau, gitu ya. Kalau sebagai pemantau kita lihat peraturan ini. Apa peraturannya? Seperti itu. Terus kalau sebagai manajer, guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu. Mungkin ini Bapak Ibu video dari 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Kalau posisi kontrol kita lengah, nanti apa? Cenderung melakukan hal yang sama gitu untuk keyakinan kelas. Jadi nanti prakteknya praktek Bapak Ibu nanti membuat keyakinan kelas gitu. Nah ini nanti pembuatan keyakinan kelas secara berkelompok. Yang pertama menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas, mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Terus yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Yang keempat, menyepakati keyakinan kelas dengan membubuhkan tanda tangan. Ngapunten Bu Dia, menyarikan ini berarti apa nggih bahasa Indonesia? Menyarikan itu berarti dari kalimat positif diubah ngoten. Menyarikan itu. Iya. Menyarikan. Dicari kalimat yang mempunyai pengertian yang sama, ngoten ya. Oke. Contohnya peraturan tidak boleh makan di dalam kelas. Itu kan kalimat negatif, tidak boleh makan di dalam kelas. Terus kalau diubah ke kalimat positif berarti bos pundi? Dibuang keluar kelas. Bos pundi? Atau begini, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Terus kalimat positifnya bagaimana? Buang sampah pada pinter. Oh, pinter. Buanglah sampah pada tempatnya. Terus nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam keyakinan kelas tadi apa? Kebersihan, keindahan, seperti itu nanti, seperti itu. Udah ini langkah-langkahnya membuat keyakinan kelas nanti kita sepakati dengan siswa, nanti Bapak Ibu sebagai wali kelas, tapi nanti kita praktek sebentar kita bercurah pendapat dengan siswa tentang peraturan-peraturan Kalau sudah nanti siswa disuruh menulis peraturan, itu kan masih dalam kalimat negatif, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh menggunakan HP waktu belajar, seperti itu. Nanti diubah ke kalimat positif, baru diubah ke keyakinan ke kelas. Kalau sudah ditulis anak-anak ditempel, barangkali nanti ada beberapa anak itu yang membuat peraturan yang sama, keyakinan yang sama, itu kan bisa dijadikan satu. Kalau sudah dibuat ke keyakinan, tugasnya dengan wali kelas itu bisa diketik biar bagus, dibuat poster, nanti diberi tanda tangan.
apa? Karena yang membuatkan siswa sendiri. Jadi mereka harus berusaha menjalaninya. Okay? Maksudnya ya tidak boleh dilanggar karena itu kan keyakinan dari mereka sendiri. Ya saya yakin namanya perubahan itu kan tidak bisa sehari dua hari ya Bapak Ibu. Ini ikhtiar kita untuk apa? Untuk memunculkan motivasi intrinsik dari siswa itu. Nah seperti ini. Kita mulai budaya positif itu dari kelas dulu, lingkup kecil. Kalau sudah dari kelas, terus kita buat keyakinan kelas, kita menciptakan lingkungan positif, baru ke budaya positif. Nanti bisa juga kita peraturan sekolah ini kita buat keyakinan sekolah ngoten abui. Ya nanti ini. Biar jenengan kalau tidak merasa terpaksa dengan tata tertib dari SMP Budi Utomo Prambon, nanti tahun depan atau bagaimana ngoten nggih. Itu. Nah, ini ada contoh-contoh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan atau peraturan. Terus dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Ya, itu keyakinan kelasnya apa? Maksudnya itu disarikan tadi loh Bapak Ibu. Dilarang mengganggu orang lain. Itu disarikan ke dalam nilai kebajikan tadi loh. Menghormati, menghargai, ya. Dilarang mengganggu orang lain kan? Menghormati. Itu kan termasuk bullying itu kan ya. Berarti terkandung di dalamnya apa? Nilai-nilai apa? Nilai kebajikan apa? Menghormati dan menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti disiplin, kedisiplinan. Terus dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan dilarang. Berarti saling menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas apa yang bisa kita ambil di situ? Kesehatan. Terus apa lagi? Sudah kesehatan saja nih. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Terus bisa apa? Gak nyerobot seperti itu. Menghargai atau menghormati. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Bisa. Keselamatan juga bisa. Pun pinter-pinter sedanten iki tanggung jawab, menghormati. Itu ya. Itu keyakinan kelasnya. Keselamatan, keamanan itu pun pinter-pinter sedanten. Nah sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini solusinya dari siswa sendiri, bukan dari orang lain. Seperti itu. Kalau dari BK itu, BK kalau ada masalah itu yang memberi solusi itu BK ya Bu Yani ya. Siswa juga. Oke. Tuh seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi dan bagaimana mereka akan memperlakukan orang lain. Itu restitusi, ya. Ciri-ciri restitusi, ya. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dari kesalahan yang telah mereka perbuat, mereka bisa mengambil pelajarannya itu, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Tuh. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti kasus Doni tadi, kan kita jangan angger sebagai penghukum ya. Kan kita tahu Doni berbuat seperti itu kan pasti ada alasannya. Berarti dia alasannya apa? Kebutuhan akan bertahan hidup. Jadi jangan langsung menjudge anak yang mempunyai kesalahan. Kita tanya dulu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Itu ya. Sampai ke nomor 9 itu. Restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu. Sekarang yang terakhir, segitiga restitusi.
segitiga restitusi ini cara kita sebagai guru mencari solusi dari permasalahan siswa. Seperti itu. Jangan langsung siswa kalau ada masalah langsung ditaruh ke BK atau ditaruh ke tinta. Tantip kita sebagai guru juga harus apa? Ojo agar-agar ada masalah langsung ke BK, langsung ke tantip. Kita harus apa? Sebagai guru, iya harus mencari solusi dulu, harus menanyakan ke anak dulu masalahnya apa. Nah itu kita dengan apa? Segitiga restitusi. Yang pertama apa? Yang pertama menstabilkan identitas. Seperti begini. Dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Itu menstabilkan identitas. Ya, kita neneng sih, istilahku dineneng sih. Ya, cek stabil sih. Mungkin masih emosi, kita stabilkan dulu seperti itu. Ya. Yang kedua, validasi tindakan salah. Kalau wes adem, terus kita neneng, kita tanya, kamu tadi kenapa, berbuat apa, seperti itu. Nanti kan biar anaknya sendiri yang ngomong, ini loh Bu, saya tadi berbuat kesalahan ini, seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah oleh siswa, terus kita menanyakan keyakinan. Berarti seperti itu, keyakinan apa yang kamu langgar, seperti itu. Ya itu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti itu. Oke? Ini contoh-contoh dari pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, begitu ya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah dan seperti itu. Okay? Yang kedua, validasi tadi. Guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting buat kamu, begitu ya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, seperti itu. Okay? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berarti menanyakan nilai-nilai yang kita sudah sepakati. Contohnya apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Seperti itu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Seperti itu. Yaitu menanyakan keyakinan. Jadi intinya budaya positif ini akan memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, seperti itu. Sudah selesai materinya, mungkin ada yang ditanyakan atau kita sharing, berpendapat, monggo. Kalau tidak ada, kita langsung ke pembuatan praktek. Itu dari setiap guru yang berbeda. Kesepakatannya kan mungkin berbeda-beda. Ada saya anak kerjakan sambil melompat, yang penting mengerjakan. Ya. Dan kalau ada guru lain nggak mau dikerjakan, ya harus dibantu, harus duduk. Iya. Anak-anak harus menyesuaikan dengan setiap anak. Iya. Itu berarti kita koordinasi sama wali kelas. Mungkin ada kesepakatan yang sama, bisa kita jadikan satu keyakinan kelas maupun ya apa Bu Ati. Seperti itu. Tapi kita makan itu, mereka yang nggak bisa duduk. Iya. Wali kelas. Jadi tidak semua guru masuk Membuat peraturan sendiri. kesepakatan masuk membuat kesepakatan. Jadi wali kelas itu sudah. Jadi ini loh kesepakatan misalnya itu tadi kan ada tanda tangan ya. Jadi guru yang harus menyesuaikan Kesepakatan kelas seperti itu. menyesuaikan kondisi kelas. Menyesuaikan kondisi kelas. Ini loh anak saya itu kondisinya seperti ini. Saya nggak bisa dipaksa. Ya. Makanya itu saling komunikasi sama guru mapelnya. Saling komunikasi dengan guru mapel. Seperti itu. Biar kalau ada anak yang jalan jadi
dimarahi. Karena memang gaya belajarnya seperti itu. Seperti Nasri itu nggak bisa. Ibu kasih. Iya, oke. Kemarin saya suruh saya buat video sama Nasri, tapi anaknya mau bukan. Jadi memang anaknya gaya belajarnya seperti itu. Yang masih mau, misalnya temannya berbuat salah itu masih mau ngomong dengan saya. Oh, gini. Itu bukan pacaran. Jadi saya tahu ikut. Nasri. Oke, sampun nggih Bapak Ibu, sudah 8:30 nanti kita ada praktek